Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, mari kita mengawali kajian kita dengan zikir. Karena zikir itu adalah mukhul ibadah. Inti sari daripada semua ibadah itu adalah zikrullah. Bahkan sholat pun disebutkan oleh Allah, wa aqimis sholata li dzikri. Didirikanlah sholat itu untuk berzikir kepadaku, untuk mengingat diriku, kata Allah. Jadi semua ibadah, termasuk ibadah haji, ibadah kurban, ibadah zakat, ibadah sholat, semuanya itu kita harus dalam rangka berzikir atau mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu mari kita awali kajian kita dengan berzikir, membaca 3 ayat terakhir surah Al-Hasyr. Kita iringi dengan istighfar, tasbih, salawat, dan juga zikir-zikir lainnya yang dapat kita hafalkan selama ini. Mari dengan penuh khusyuk dan tawadhu kita berzikir kepada Allah. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه وعدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها
نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيبي سلام عليك صلوات الله عليك الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله اشفع لنا في حوائجنا دنيا والآخرة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم Tidak lupa kita berkirim Fatihah spesial kepada kedua orang tua kita masing-masing, baik yang masih hidup terlebih yang telah wafat meninggal dunia. Berikut kepada istri, suami, anak, cucu, sahabat, tetangga, masyarakat kita, seluruh umat Islam, saudara-saudara kita seiman dimanapun mereka berada. Yang masih hidup semoga Allah berikan kesehatan, keafiatan, Allah mudahkan segala urusannya, Allah tunaikan hajat-hajatnya, Allah penuhi segala kebutuhannya. Yang sakit Allah sembuhkan penyakitnya. Semoga penyakit yang Allah titip di tubuhnya sebagai modal untuk mendapatkan pahala sabar menghadapi sakitnya. Dan mudah-mudahan penyakit yang ada di tubuhnya sebagai penggugur dosa-dosanya semakin meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sakit yang dialami oleh Nabi Ayub alaihi salam yang telah wafat meninggal dunia. Mudah-mudahan alam barzah mereka Allah jadikan raudatun min riyadil jannah, taman-taman surga. Dan kelak di hari kiamat kita bersama mereka, orang-orang kita cintai, Allah izinkan masuk surganya bighairi hisab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jamaah salat maghrib Masjid Jami As-Siddiqi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Syukur yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam yang masih Allah karuniakan kepada kita hingga saat ini. Dengan nikmat iman Islam itulah kita mampu dan mau untuk hadir di rumah Allah untuk beriktikaf menunggu tibanya waktu Isya, untuk memahami ajaran agama kita, karena jujur kita katakan masih terlalu banyak ilmu agama yang belum kita pahami. Oleh karena itu kata Nabi,
utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu agama itu sejak gendongan sampai masuk kubur. Karena agama ini tidak habis-habisnya kita pelajari. Kita disuruh menuntut ilmu agama ini sampai mati, bukan sampai bisa. Bukan sampai bisa. Ya. Tapi sampai mati, kata Nabi. Minal mahdi ilal lahdi. Batasan orang menuntut ilmu agama itu sejak gendongan sampai mati. Bukan sampai menikah, bukan sampai punya cucu, tapi sampai mati. Minal mahdi ilal lahdi. Saking luasnya ilmu agama itu, sampai Allah nantang di surah Al-Kahfi itu. Allah tantang kita, ya. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakan Muhammad kepada umatmu, law kana al-bahr, seandainya air laut itu midadan, menjadi tinta, menjadi mansi bahasa tengah ini mansi, ya. Jadi tinta itu ya nulis ruan ilmu agama niki, lana pidal bahru, pasti akan kering lautan itu, qabla antam pada kalimatu rabbi, sebelum engkau dapat menulis banyak tentang kalimatu rabbi, ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Walau ji'na bimislihi madada, walaupun didatangkan lagi air laut yang lebih banyak lagi dari itu, tidak akan pernah bisa kita menulis, menggali daripada ilmu agama ini sampai habis, tidak habis-habisnya. Itulah sebabnya kita disuruh nuntut sampai lahad, sampai menjelang kematian kita. Karena kalau sudah mati kan tidak bisa lagi kita ke sini. Walaupun seperti ungkapan orang munafik itu di Al-Quran surah Al-Munafikun itu, kalau boleh ya Tuhan kami, kembalikan kami sebentar saja ke dunia, fa'as-sadaqah, biar aku sedekah, katanya, biar aku sedekah. Maka mengapa dia ingin sedekah orang-orang yang sudah mati, Bapak Ibu? Tulakang semendak dong pokoknya milu berkorban, milu ibadah kurban, ya Allah. Karena sedekah ini ibadah paling praktis, ibadah paling cepat kita lakukan, Bapak Ibu. Ya. Contoh seandainya ini, tapi ini seandainya ini tidak akan terjadi karena orang mati tidak akan hidup kembali, tidak diizinkan lagi ke dunia ini. Contohnya, tebeng atau misal tulak ke dunia niki 7 menit, 7 menit urus leman kubur te tujok balen te kan buek niki dek teman wudu, dek teman sembahyang wah buek sampai 7 menit niki. Tapi kalau sedekah Bapak Ibu, begitu kita bangkit dari kubur kita, dikasih umpamanya ini, tinggal transfer selesai. Praktis, tidak perlu ya lalu wudu lalu apa. Jadi sedekah itu ibadah paling praktis. Oleh karenanya Bapak Ibu, ketika kita diajak untuk melakukan kebajikan-kebajikan seperti wakaf, sedekah, kurban, ndak milu. Karena inilah yang diinginkan oleh orang dalam kubur itu, kembali ke dunia ini supaya dia sedekah, katanya. Fa'as-saddaqah wa akum minas sholihin. Aku akan sedekah kalau dikasih izin kembali ke dunia, kata orang munafik itu, dan aku akan berusaha menjadi orang-orang soleh. Nah itu. Nah, jadi sekali lagi bersyukurlah kepada Allah. Allah ringankan langkah kita menuju rumahnya ini, yang tidak menjadi jaminan dekatnya rumah kita itu sampai di masjid ini. Sehatnya tubuh kita tidak menjadi jaminan sampai di masjid ini.
atau yang lainnya. Tapi yakinlah bahwa kita bisa hadir di sini karena dipilih oleh Allah. Orang sampai Mekah itu berhaji itu bukan karena uangnya, bukan semata-mata karena mampunya, bukan. Tapi karena Allah undang dia. Ada orang mampu, sudah daftar, sudah dipanggil, tapi memang tidak mendapatkan undangan oleh Allah, meninggal sebelum berangkat. Ya, niki di Duman kemarin ada terjadi niki, sudah keluar namanya, ya, berangkat tanggal 1 malam ini. Jadi orang-orang Barat malam ini berangkat jam 3. Kan nanti yang ini pelepasan Ba'da Isya ini di Medas. Di malam ini dia berangkat orang-orang Lombok Barat. Kita doakan ya semua jamaah haji seluruh dunia, Allah sehatkan tubuhnya, Allah mudahkan segala sesuatunya, dan nantinya menjadi haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, malam niki tiang ingin mengajak kita untuk membahas tentang kurban, Bapak Ibu, nggih, kurban. Karena erat kaitannya kurban, hadyu dan dam. Nah, ini kita juga harus pahami apa itu dam, apa itu hadyu, apa itu kurban. Ini tiga-tiganya sama-sama mengalirkan darah binatang, Bapak Ibu. Dam itu menyembelih hewan, hadyu juga menyembelih hewan, kurban juga menyembelih hewan. Nah, ini ketiga-tiganya itu sama-sama menyembelih hewan. Apa perbedaannya? Kalau hadyu itu adalah jamaah haji yang menggunakan haji tamattu' atau haji qiron. Niki wajib mengeluarkan hadyu namanya, bukan dam. Oke? Nah, makanya itu yang dilakukan oleh pemerintah kita, pemerintah Indonesia, ya, mengarahkan seluruh jamaah haji Indonesia menggunakan haji tamattu' supaya tidak terlalu berat. Karena haji niki 3 cara melakukannya: ifrad, tamattu', qiron namanya ya. Ifrad, tamattu', qiron. Telu cara tegawe haji niki. Ifrad, tamattu', qiron. Mbe kenan haji ifrad, haji dulu ampun negawe umroh. Ieu kenana ifrad niki. Lah, begak sulitna niki haji ifrad niki. Misal datang makin berangkat ke lemne kan, mukleman sampai tempat berniat di mikot, di Yulamlam mungkin atau di mana, di selama dia berada di Mekah itu mengenakan pakaian ihram sampai musim haji tiba. Kan musim haji itu puncaknya adalah 9 Zulhijjah, sementara lagi 1 bulanan ini kita menuju tanggal 9 Zulhijjah itu. Nggih. Jadi selama itu dia harus mengenakan pakaian ihram. Jadi karena panjang, berat. Ya. Nah, tapi kalau orang menggunakan haji ifrad tidak kena dam dia. Tidak kena hadyu juga, ya. Tidak kena hadyu. Lagu berat niki ya. Ndek tertahan niki sebulan-bulan atau berminggu-minggu ya. Ndek ngarek sampai apalagi sampai tindas gutu niki dam kena dam niki. Kita kanggo tarik bulu, dek kanggo tindas gutu, lisak atau lisak niki tik-tik lah kena dam ya. Ini termasuk membunuh binatang niki. Tidak boleh berburu binatang di saat ihram itu. Tidak boleh menikahkan, tidak boleh jadi wali ya. Jadi selama pekerjaan ihram itu berlangsung, larangannya banyak. Maka ini berat, ifrad ini berat. Haji dulu nih, selesai haji baru negawe umroh. Ya kenana haji ifrad. Nah, si kedua teparan aran haji tamattu'.
Tamattu itu bahasa kita senang, bersenang-senang. Ya. Mengapa senang? Mengapa senang? Karena gampang. Ini yang dilakukan oleh jamaah haji Indonesia. Okay? Jadi begitu nanti dia dari Madinah selesai arba'in, selesai gawe petang dasa sembahyang fardu tu lek Madinah, maka dia menuju Mekah. Nah, sampai nelek Bir Ali atau Zulhulaifah ya, ia tu ganti pakaian biasa jadi pakaian ihram. Nah, dari situ dia berniat umroh haji namanya, umroh haji. Ya, jadi berniat umroh haji, kemudian dia berangkat menuju Mekah. Dari Masjid Bir Ali itu dia berangkat ke Mekah naik bis, kemudian baca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terus kanggo ngeraos sak lain-lain, sak lengi-lengi ya. Fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Sampai melihat Ka'bah ya. Nah, sampai di hotel, tolok koper, langsung ke Masjidil Haram. Masuk Masjidil Haram dari pintu Babus Salam. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta ya zal jalal wal ikram. Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Terus masuk cari Hajar Aswad. Nah, jadi enggak sholat tahiyatul masjid kalau di sana enggak. Yang menjadi tahiyatul masjidnya adalah tawaf. Langsung tawaf 7 kali. Begitu ketemu Hajar Aswad, kalau dulu Rasulullah kan mencium dulu dia kucup dulu Hajar Aswad itu. Sekarang kan enggak memungkinkan karena begelanyat manusia niki ya. Masya Allah. Maka cukup istilam namanya. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Angkat tangan kita ya. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Nah, berleka. Baca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Begitu sampai di rukun Yamani, ganti doa kita. Rukun Yamani ke Hajar Aswad niki ganti doanya. Apa doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffaru ya sattaru ya rabbal alamin. Sampai Hajar Aswad lagi bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, sampai 7 putaran. Selesai 7 putaran, kemudian mundur ke makam Ibrahim, salat sunnah ba'da tawaf, usalli sunnah ba'da tawaf rakaataini. Nah, terus minum air Zam-Zam, mundur ke tempat ada keran-keran di sana itu, minum air Zam-Zam. Nabi doa dan minum air Zam-Zam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Ya, itu doanya. Ya Allah, aku mohon ilmu yang bermanfaat, aku mohon rezeki yang luas, dan aku mohon jadikanlah Zam-Zam sebagai syifaan, obat dari segala macam penyakit yang ada di tubuhku. Jadi Zam-Zam itu kata Nabi 5 syuribalah. Ma'u Zam-Zama 5 syuribalah. Air Zam-Zam itu tergantung niat kita meminumnya. Niatkan jadi nasi, besoh kita. Niatkan jadi apa saja. Jadi niatkan jadi obat dia. Nggih. Nah, sangka sedapat mungkin Bapak Ibu, mana-mana sekali seminggu temu nginam Zam-Zam niki. Makin duit temu beli niki. Le sapa kira, le cakra arak nih. Ya. Sekarang sudah zaman canggih. Dek perlu jok Mekah untuk Zam-Zam niki. Sekedar air Zam-Zam sila. Dek teman mau lalu jok sumurna langsung tu le Mekah, mana-mana temu nginam air Zam-Zam. Dengan doa tadi nggih, sekali seminggu terpersik awak niki si Zam-Zam dengan doa tadi. Atau piak air biasa niki jadi air Zam-Zam.
Nah, kan wah tajah doa niki nggih. Wah tende. Masih hafal lagi. Jadi ucap salam dulu jok aik niki. Sampeyan salam Zamzam kepada aik niki. Assalamu alayka ya ma uzamzama yuqri'ukas salam. Allahumma ja'al hadha syurbi ma uzamzama wa syarabtuhu lis sa'adati fid dunya wal akhirah. Wahai air, itu bahasa kita, aku sampaikan salamnya air Zamzam kepadamu. Ya Allah, jadikanlah air minum ini menjadi air Zamzam dan aku meminumnya supaya bahagia dunia akhirat. Lalu kita minum, bismillahirrahmanirrahim, gelak, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim, gelak, alhamdulillah. Sampai 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim, gelak, alhamdulillah. Ya, jadi 3 tahap meminumnya. Jadi wah tajah itu si ulama niki Bapak Ibu. Ya, sehingga kita tidak perlu ya bersedih hati belum bisa ke Mekah kemudian tidak bisa minum air Zamzam, saya langsung arak entan tetajah isi para ulama kita. Nggih. Nah, selesai minum air Zamzam kemudian dia mengambil jalan menuju Mas'a, tempat sa'i. Sofa dan Marwah. Dari Sofa kemudian menghadap Ka'bah dulu, berdoa di situ, lalu jalan menuju Marwah. 1. Dari Marwah berdoa lagi ke Sofa. 2. Sofa ke Marwah lagi 3, 4, 5, 6, 7. Mulai dari Sofa berakhir di Marwah. Selesai sudah umrohnya, tinggal cukur rambut atau tahallul. Nah, selesai wah umrohnya niki, umroh haji selesai. Tinggal nanti tanggal balu siwa 10, 11, 12, 13. Ya untuk puncak haji niki. Kan gampang kalau haji tamattu niki. Selesai umroh lalu ke hotel, lalu belanja, lalu beli oleh-oleh niki kanggo. Oke. Tapi kalau haji ifrad tadi berat sekali. Dia harus ihram itu sepanjang itu. Nah, niki Bapak Ibu. Nah, karena dia gampang haji ifrad, haji tamattu itu, maka dia dikenakan dengan hadiyu. Ingat, hadiyu itu beda dengan dam. Kemudian kurban itu beda juga. Jadi persamaannya apa? Sama-sama gorok binatang. Perbedaannya apa? Hadiyu itu untuk orang yang haji tamattu atau qiron. Dam itu untuk orang yang melanggar aturan-aturan haji. Sedangkan kurban itu untuk seluruh umat Islam sedunia. Sandik lalu haji ide. Nah, mungkin ini terbahas tentang kurban. Ya? Mengapa kita harus ikut berkorban Bapak Ibu? Karena kata Nabi ya, dari hadis Aisyah radhiyallahu anha riwayat Tirmizi ya, yang pertama di 5 keutamaan orang berkurban Bapak Ibu, dengan syarat ikhlas karena Allah. Ikhlas bikin ikhlas niki wah lamun salah jok panitia wah ngombe minta tapean wah atur wah ndek temele ya malik ya milum ngeribet-ribetan niki makat ngene ayo ndek ikhlas syaratnya niki ya mun ikhlas iki sila atur lah ngombe entan bagusna ngombe entan ampun pada nyacap ngombe entan ampun terima insyaallah taala don korban niki nggih niki sengaja kan sampean supaya dari tahun ke tahun kita selalu ribut luwe si teribut ndek narak mungkin si ndek arak si teribut lagu dendek bae ndek arak niki nggih. Istiqomah itu yang paling penting Bapak Ibu. Jangan sampai kita alpa, jangan sampai kita tidak ikut berkorban niki karena belik gati fadilahnya. Si pertama fadilah kurban itu ibadatun yuhibbuhallahu ta'ala hubban aziman. Ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah kurban niki.
Nah, Aisyah meriwayatkan hadis ma amal ibnu Adam yauman nahar amalan ahabbu ilallahi min ihraqid dami. Rawahu Tirmizi. Tidak ada amalan yang paling dicintai Allah, amalan anak Adam, amalan umat Islam pada hari nahar, pada hari tanggal 10 Zulhijjah itu tidak ada amalan yang paling dicintai Allah kecuali ihraqud dami, mengalirkan darah binatang, berkurban maksudnya. Sila mele detekangan salah taala. Oh, ndak mele ya gini. Mele tekangan salah taala mele sila de milu nggih kurban 2,5 juta doang. 2,5 juta nggih. Usah. Ndak milu, ndak mau tekangan lawan salah taala nggih. Nah, jadi ibadah yang paling dicintai Allah adalah pada hari nahar, pada hari tanggal 10 Zulhijjah itu adalah ihraqud dami, mengalirkan darah binatang. Namun tentu demen berkorban, leman baru selesai ngorban nikah mulai tenabung untuk korban tahun depan, gitu kan? Sehingga jangan sampai alpa, sampai temati selalu temilu jok ibadah kurban ini. Saya ngadek terbau kita ngorban mesa-mesa, sekik sampi, sekik bembe, mana-mana berkelompok. Sekik sampi kancan tepi pitu. Nah niki nggih. Masyaallah Bapak Ibu. Nah tiang tontang ngiraang doang soal niki nggih. Tontang ngiraang doang. Mulai mun bau kan dengan sangiraang berjulu. Lagu kan teman ini lagu tengiraang doang kata Nabi, man dalla ala khairin, saya ngira dengan gawe solah maka dia mendapatkan pahala dari apa yang dilakukanlah orang yang diajaknya itu, ya, tanpa mengurangi pahala orang yang melakukannya. Ya, yang pertama keutamaan kurban itu adalah mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaratnya adalah ikhlas karena Allah Bapak Ibu. Jangan sampai seperti kurbannya Qabil. Karena dulu kan Qabil dan Habil itu pernah berkorban, iz qarraba qurbanan, ya. Ketika keduanya mengajukan kurban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka patuqubila min ahadihima, yang diterima kurbannya hanya satu oleh Allah, yaitu kurbannya siapa? Habil, Bapak Ibu. Kurbannya Habil. Sementara kurbannya Qabil tidak diterima oleh Allah. Nah, karena Habil ini sabar orangnya, ikhlas orangnya. Tapi Qabil ini makan membunuh adiknya sendiri gitu kan? Karena dia kecewa tidak mendapatkan adik kembarannya ketika dinikahkan. Sampai mati adik Numesa, ya. Nauzubillah min dzalik. Makanya permusuhan itu dari zaman dulu sampai sekarang. Kalau kurang-kurang iman, kadang-kadang semeton kancan saling mati. Nauzubillah min dzalik. Makanya kita kenalkan agama anak-anak kita supaya dia tahu cara mengatur dirinya. Setelah kita wafat meninggal dunia nanti mereka tidak bermusuhan gara-gara harta warisan, tidak saling sakiti, tapi dia saling menyayangi antara satu sama lainnya. Fadilah kedua, kurban itu adalah alamatut taqwa wal ikhlas. La yanzurullahu ila lahmil udhiyah wala damuha bal ila taqwal abdi wa niyatihi. Jadi kurban itu adalah alamatut taqwa wal ikhlas, tanda ketakwaan dan keikhlasannya seorang hamba. Jadi orang mau berkurban itu tanda takwa. Jadi semua ibadah itu Bapak Ibu termasuk haji, ciri mabrurnya haji itu kembali dari Mekah semakin takwa, kembali dari Mekah semakin taat, semakin pacu berjamaah
sayan pacu baca Quran, sayan pacu milu ngaji, ya tanda mabrur niki. Nggih. Begitu juga kurban niki. Tanda korban terima si Allah Ta'ala, ikhlas kita menjalani itu, ya, bahwa setelah berkurban kita merencanakan lagi kurban tahun depan. Setelah berkurban tahun depan rencanakan lagi kurban tahun berikutnya. Bahkan semakin lama kita berkurban, semakin kita merasakan hati yang tenang, damai, karena dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, fadilah daripada kurban itu adalah ihya'u li sunnatil khalil Ibrahim wan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Menghidupkan sunnahnya Nabi Ibrahim dan sunnahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibrahim, Ismail, Siti Hajar niki tiga sosok manusia teladan. Hajar perempuan teladan bagi perempuan sedunia. Ismail anak teladan bagi anak sedunia. Ibrahim bapak teladan bagi bapak-bapak sedunia. Jadi bagaimana Ibrahim ini, kalau kita bahas tentang pengorbanan Ibrahim ini sampai ke lemak dan tutup, ya. Yang jelas Ibrahim itu adalah teladan manusia, seorang bapak. Bagaimana kita sukses menjadi bapak, contohlah Ibrahim. Bagaimana sukses menjadi anak, contohlah Ismail. Bagaimana sukses menjadi istri, contohlah Siti Hajar. Dan sunnahnya Ibrahim itu dilanjutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Nabi itu selalu berkurban setiap tahun. Bahkan dulu pernah Nabi berkurban untuk umatnya, Bapak Ibu. Jadi kita sudah diberikan modal oleh Rasulullah. Ya Allah, taqabbal minni, kurban ini terima dariku ya Allah, dan kurban yang satu ini untuk umatku. Jadi kita sudah diberikan modal, kita perbesar modal itu sekarang, perbesar terus modal yang diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, mampu dan ikhlas, Bapak Ibu. Jangan paksakan diri sampai ngutang. Nah, jangan, jangan. Selalu kita utamakan, ya, yang wajib dulu. Bayar utang wajib, kurban sunnah. Ini rumusnya, ya. Jangan gara-gara kurban kemudian ngutang. Jangan, ya. Jangan. Jadi skala prioritas itu kita sudah pahami. Bayar utang itu wajib, berkurban, berwakaf, sedekah itu sunnah, ya. Maka utamakan yang wajib. Yang keempat, fadilah kurban itu adalah kafaratun lidzunub wa tariqatun litaqarrubi ilallah, menghapus dosa-dosa kita dan jalan menuju takwa, dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalan menuju dekat kepada Allah itu adalah kurban. Terakhir, yang kelima, ampun tidak bisa lama-lama karena kita mau ke Medas ini, adalah ta'zizut takaful wat tarahim bainal muslimin. Nah, ini intinya Bapak Ibu. Mengapa kita berkurban itu jalan untuk berbagi. Sering saya sampaikan, rezeki yang ada pada diri kita bukan untuk kita, tapi untuk kita bagi. Maka orang yang suka berbagi itu disayang oleh Allah. Orang yang sayang orang lain, dia bagi rezekinya lewat sedekah, lewat wakaf, lewat kurban, zakat dan lain sebagainya, maka dia sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah fadilah berkurban. Kembali nanti kita bahas, ya, syarat-syarat berkurban, syarat hewan yang dikurbankan, ya, dan seterusnya, supaya semakin tahun ibadah kurban semakin bagus kita laksanakan. Selama ini sudah bagus, tinggal kita tingkatkan lagi, semakin bagus, semakin bagus, semakin bagus, nggih. Jadi mudah-mudahan dengan kita sering-sering sebut seperti ini, ya, kita saling ajak, ya, nggih Bunda, ajak batur-batur, mah tebe kurban, sila tebe kurban. Niki buruk temu sekelompok niki, kelompok dua buruk sekik dengan, nggih. Mudah-mudahan lek sisa waktu niki
Lek sisa waktu kareng sebulan pira jadina? Sebulan 10 jelo, nggih. Kalau sebulan 10 jelo atau petang dasa jelo, iya ada anu niki Idul Adha kan? Mungkin wah tama Zulqa'dah niki, wah tama Zulqa'dah. Jadi tinggal sebulan 10 jelo ampok teng ngorban ya, ampok teng gorok sampi. Sila nggih saling ngajak niki. Jadi tidak lain tujuan kita bagaimana syariat agama tersiarkan di kampung ini, yakin dengan adanya syariat agama ini hidup di kampung ini, rahmat Allah turun, akan jadilah kampung kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bis-shawab, ilaihil marja'i wal ma'ab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aktubis salamata was sihhata wal afiyata alaina wa ala ibadikal hujjaj wal guzzati waz zuwari wal musafirin fi barrika wa bahrika wa jawwika min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al hajjahum hajjan mabrura wa sa'yahum sa'yan mashkura wa dhanbahum dhanban maghfura wa 'amalahum 'amalan salihan maqbula wa tijaratahum tijaratan lan tabur ya 'alima ma fis sudur akhrijna minadh dhulumati ilan nur. Allahumma ballighna wa iyyahum ila Makkatal Mukarramah li ada'i fariidatal hajji wal umrah wa ila al Madinatil Munawwarah li ziyaratil qabri wa maqami nabiyyika wa habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam karratan ba'da karratin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna ziyarata baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram fi hadzal 'am wa fi kulli 'am bi ahsani hal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar wa adkhilnal jannata kullana ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya sattar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Khusus kepada seluruh jamaah haji kita, Allah berikan kesehatan, keafiatan, Allah bimbing dia menuju predikat haji yang mabrur, yang tidak lain balasannya kecuali surga. Kembali kepada keluarga pada waktunya nanti dalam keadaan sehat walafiat dengan membawa predikat haji yang mabrur. Lahumul Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.